Prosesor yang nomor atau angka serinya lebih tinggi dan bahkan harganya lebih tinggi, belum tentu performa processingnya lebih tinggi juga. Itu yang terjadi di kedua prosesor AMD ini. Saya sering dapat pertanyaan ya, Ryzen 3 3200G ini bagusnya pakai VGA apa bang? Menurut saya kalau kalian punya plan untuk memakai VGA discrete, mending kalian skip aja seri-seri G ini. Karena seri G ini mahalnya hanya karena dia ada iGPU Radeon Vega-nya. Sedangkan ada alternatif lain yang bisa lebih murah dan bahkan performa prosesinya lebih tinggi. Misalnya seperti Ryzen 3 3100 ini. Bahkan prosesor ini sudah support PCI Express 4.0, ada tulisannya di box depannya ini. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan performa gaming kedua prosesor ini kalau disandingkan dengan Radeon RX 6600 XT. Tapi di motherboard chipset B450 yang notabene belum support PCI Express 4.0 ya. Ya hitung-hitung ini buat handicap lah buat si Ryzen 3 3200G-nya supaya bisa mungkin menyamai. Tapi nanti kita lihat aja. Sebelum tes gaming, kita akan melakukan beberapa benchmark sintetis antar kedua prosi. Pertama di CPU Cibench. Di sini bisa kalian lihat kalau skor multithread Ryzen 3 3100 menang jauh di atas 3200G. Ya karena memang jumlah threadnya yang lebih banyak. Untuk hasil tes Cinebench R20 pun, skor kedua prosi terlihat berbeda jauh ya. Ini berarti untuk soal render video, 3100 bakalan jauh lebih cepet guys. Terakhir saya tes di 3D Mark Time Spy, dan hasil total skornya beda cuma kisaran 10%-an aja. Ini pun juga karena beda CPU skor yang lebih tinggi di Ryzen 3 3100. Game test pertama, Assassin's Creed Origins, dengan resolusi Full HD dan setting grafis high. Ini adalah salah satu game yang CPU bound, dan di sini sudah jelas terlihat ada bottleneck parah di CPU untuk kedua prosi. Apalagi ini saya sambil screen record di OBS ya, yang butuh kinerja CPU juga. Tapi paling nggak Ryzen 3 3100 masih mampu berjalan dengan cukup lancar. Beda dengan 3200G yang banyak patah-patah dan suka mendadak loading di tengah-tengah scene. Game test kedua, Forza Horizon 5. Resolusinya Full HD, setting grafisnya mentok di Extreme. Beda dengan yang tadi, di sini sebenarnya in-game experience Ryzen 3 3200G masih cukup lancar. Terlihat patah-patah ini cuma karena hasil rekaman screen recordingnya. Aslinya nggak kayak gini guys. Tapi ini di 3200G bahkan sampai keluar peringatan low streaming bandwidth gara-gara OBS saya nggak mendapatkan resource CPU yang cukup. Sedangkan di Ryzen 3 3100 semuanya lancar jaya tanpa kendala. Sebenarnya beda FPS kedua prosi nggak terlalu jauh sih, karena memang masih cukup bisa mengimbangi load GPU-nya. Game test ketiga, Horizon Zero Dawn. Resolusi sama, Full HD, dan setting grafisnya Favor Quality. Di game ini pun bisa terlihat perbedaan yang jelas antar kedua prosi. Walaupun di Ryzen 3 3100 masih sering ada stuttering atau patah-patah ringan, tapi masih cukup playable kalau sambil record. Beda dengan 3200G yang di beberapa scene FPS-nya drop parah sampai masuk kategori nggak playable. FYI kalau kalian nggak sambil nge-record sih, FPS 3200G bisa lebih baik ya. Lebih stabil walaupun masih bottleneck juga. Game test keempat, Red Dead Redemption 2. Resolusi masih sama, setting quality presetnya balance di tengah. Goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry.
Di game yang lumayan CPU bound ini juga sama, performa 3100 jauh di atas 3200G. Bahkan FPS-nya bisa beda sampai 2 kali lipat lebih. Tapi perlu diingat ya guys, sekali lagi saya ini sambil screen recording di OBS. Andai saya matiin screen recordnya, perbedaannya nggak sejauh ini juga. 3200G bisa dapat peningkatan FPS di kisaran 20%-an lah. Game test terakhir, Resident Evil 4 Remake Demo. Resolusi sama dengan preset Prioritize Graphics. Nah, karena ini bukan game yang CPU bound atau nggak butuh resource CPU banyak-banyak, beda FPS kedua prosi juga nggak terlalu banyak. Hanya di beberapa scene, 3200G mengalami drop atau patah-patah ringan yang saya rasa kalau nggak pakai screen record pasti jauh lebih stabil. Kesimpulannya, kalau kalian mau pakai VGA macam merek 6600 XT ini atau RTX 3060 misalnya, saya rekomendasikan pakai prosi minimal Ryzen 3 3100 ini. Atau malah di atasnya seperti Ryzen 5 3600 supaya bisa lebih optimal. Ryzen 3 3200G jelas nggak recommended. Oke, jadi sekian aja video benchmark kali ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.